Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawan dengan NIM 182221874 kelas P. Saya akan menjelaskan tentang mengonversikan bilangan desimal dari angka 500 sampai dengan angka 510 ke bilangan biner, oktal, dan heksadesimal. Baik, sebelum jauh-jauh kita menjelaskan tentang bilangan, tentu kita perlu tahu dulu yang namanya apa itu bilangan biner, apa itu bilangan oktal, dan apa itu bilangan heksadesimal. Baik, bilangan biner adalah bilangan yang berbasis 2, di mana terdiri dari angka 0 dan angka 1. Kemudian bilangan oktal adalah bilangan yang berbasis 8 yang terdiri dari bilangan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, sementara untuk bilangan desimal heksadesimal adalah bilangan yang berbasis 16, di mana dimulai dari angka 0, angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, F. Nah, saja kita mulai di yang pertama, yaitu mengonversikan bilangan desimal 500 ke bilangan biner. Jadi kita mulai 500 dibagi 2. Kenapa dibagi dengan 2? Karena bilangan biner itu tadi seperti pengertiannya dia berbasis 2, jadi kita bagikan dengan 2. Jadi 500 dibagi 2 sama dengan 250. Sisa dari pembagian tersebut tidak ada, artinya 0 ya. Kemudian 250 dibagi dengan 2 sama dengan 125. Sisa pembagiannya juga tidak ada atau 0. Kemudian 125 dibagi dengan 2 sama dengan 62, menyisahkan 1. Artinya sisa pembagian dari 125 tadi dibagi 2 menyisahkan 1. Terus 62 dibagi dengan 2 sama dengan 31, sisanya juga 0. Kemudian 31 dibagi dengan 2 sama dengan 15, sisanya juga 1. 15 dibagi dengan 2 sama dengan 7, sisanya juga 1. Kemudian 7 dibagi 2 sama dengan 3, menyisahkan juga 1. 3 dibagi 2 sama dengan 1, menyisahkan juga 1. Nah, untuk hasil dari konversi bilangan desimal 500 ke bilangan biner, yaitu kita ambil dari angka yang bawah ya. Jadi kita ambil di angka 1 ya. Jadi kita ambil satu paling bawah. Dari hasil 3 bagi 2 kita ambil satunya, terus kita sisakan lagi 1. Jadi hasilnya yaitu 11110100, seperti gambar yang tertera ya. Kemudian yang berikutnya yaitu mengonversikan bilangan desimal 500 ke oktal. Jadi 500 dibagi dengan 8. Kenapa dibagi dengan 8? Karena bilangan oktal itu dia berbasis 8. Sehingga 500 bagi 8 menghasilkan 62, menyisahkan 4. Artinya apa? Artinya itu sisa pembagian dari 50 bagi 8 tadi 62, menyisahkan 4. Kemudian yang berikutnya 62 tadi dibagi dengan 8 sama dengan 7, menyisahkan 6. Maka hasilnya yaitu seperti yang tadi di awal, kita untuk menentukan hasil akhirnya dia diambil dari angka paling bawah, yaitu angka dari hasil bagi dari 31 bagi 16. Jadi kita ambil 1, kemudian 15, 4. Nah, untuk 15 ini karena di dalam heksadesimal tidak ada yang namanya angka 15, dia digantikan dengan namanya variabel F atau huruf F yang menandakan bahwasanya itu 15. Kemudian 4. Jadi hasilnya yaitu 1F4. Berikutnya itu kita akan mengonversikan bilangan desimal 501 bilangan biner. Baik. 501 dibagi 2 sama dengan 250, menyisahkan 1. Kemudian 250 dibagi dengan 2 sama dengan 125, menyisahkan 0. Kemudian 125 dibagi dengan 2 sama dengan 62, menyisahkan 1. 62 dibagi dengan 2 menyisahkan 31. 62 dibagi dengan 2 sama dengan 31, menyisahkan 0. Kemudian 31 dibagi dengan 2 sama dengan 15, menyisahkan 1. 15 dibagi dengan 2 sama dengan 7, menyisahkan 1. 7 dibagi 2 sama dengan 3, menyisahkan 1. 3 bagi 2
3 bagi 2 sama dengan 1 menyisahkan 1. Sehingga hasil akhirnya yaitu 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1. Nah, kemudian untuk bilangan desimalnya, desimal ke oktal. 501 dibagi dengan 8 sama dengan 62 menyisahkan 5. Kemudian 62 dibagi dengan 8 sama dengan 7 menyisahkan 6. Sehingga hasil akhirnya yaitu 765. Kemudian bilangan desimal 500 ke heksadesimal. Jadi 501 dibagi dengan 16 sama dengan 31 menyisahkan 5. Kemudian 31 dibagi dengan 16 menyisahkan 1. 31 dibagi dengan 16 sama dengan 1 menyisahkan 15. Maka hasil akhirnya yaitu 1 15 5. Sehingga dituliskan dalam bentuk desimal yaitu dalam bentuk heksadesimal yaitu 1F5. Baik, kita beralih yang nomor 3. Mengkonversikan desimal 502 ke bilangan biner. 502 dibagi dengan 2 sama dengan 251. Kemudian 251 dibagi dengan 2 sama dengan 125 menyisahkan 1. 125 dibagi dengan 2 sama dengan 62 menyisahkan juga 1. 62 dibagi dengan 2 sama dengan 31 menyisahkan 0, artinya habis dibagi. Kemudian 31 dibagi dengan 2 sama dengan 15 menyisahkan juga 1. 15 dibagi dengan 2 sama dengan 7 menyisahkan juga 1. 7 dibagi 2 sama dengan 3 menyisahkan 1. 3 dibagi 2 sama dengan 1 menyisahkan 1. Sehingga hasil akhirnya yaitu 1 1 1 1 1 0 1 1 0. Kemudian berikutnya mengoperasikan desimal 502 ke oktal. Jadi 500 dibagi dengan 8 sama dengan 62 menyisahkan 6. 62 dibagi dengan 8 sama dengan 7 menyisahkan 6. Sehingga hasil akhirnya yaitu 766. Berikutnya mengoperasikan desimal 502 ke heksadesimal. 500 dibagi dengan 16 sama dengan 31 menyisahkan 6. 31 dibagi dengan 6 menyisahkan 1. Sisanya yaitu 15. Sehingga hasil akhir yang dapat yaitu 1 15 6. Sehingga penulisan dalam heksadesimal yaitu 1F6, di mana F sebagai 15. Nomor 4 yaitu mengonversikan desimal 503 ke biner. Jadi 503 dibagi dengan 2 sama dengan 251 menyisahkan 1. Kemudian 251 bagi 2 sama dengan 125 menyisahkan juga 1. 125 dibagi dengan 2 sama dengan 62 menyisahkan 1. 62 dibagi dengan 2 sama dengan 31 menyisahkan 0. 31 dibagi dengan 2 sama dengan 15 menyisahkan 1. 15 dibagi dengan 2 sama dengan 7 menyisahkan 1. 7 dibagi 2 sama dengan 3 menyisahkan 1. 3 bagi 2 dibagi dengan 3 bagi 2 sama dengan 1 menyisahkan 0. Sehingga menghasilkan 1111011. Mengonversikan desimal 503 ke oktal, ke bilangan oktal. 503 dibagi dengan 8 sama dengan 62 menyisahkan 1. 62 dibagi dengan 8 sama dengan 7. 62 dibagi dengan 8 sama dengan 7 menyisahkan 6. Sehingga hasil akhir yang diperoleh adalah 767. Atau kemudian mengonversikan bilangan desimal 503 ke heksadesimal. 503 dibagi dengan 16 sama dengan 31 menyisahkan 7. 31 dibagi dengan 16 sama dengan 1 menyisahkan 15. Sehingga ini peroleh yaitu 115,7. Sehingga penulisan dalam desimal adalah 1F7. Baik, kita beralih kepada yang nomor 5, yakni mengoperasikan desimal 504 ke bilangan biner. Jadi
dibagi dengan 2 sama dengan 225, menyisahkan 0, artinya pembagiannya habis, tidak menyisahkan. Kemudian 252 dibagi dengan 2 sama dengan 126, sisanya juga itu 0 karena tidak ada sisa pembagian yang tersisa. Kemudian 126 dibagi dengan 2 sama dengan 63, menyisahkan juga 0. 63 dibagi dengan 2 sama dengan 31, menyisakan 1, artinya terdapat 1 yang tidak dibagi atau sisa dari pembagian 63 bagi 2. Kemudian 31 dibagi 2 sama dengan 15, menyisakan 1. 15 bagi 2 sama dengan 7, tersisa 1. Kemudian 7 bagi 2 sama dengan 3, tersisa 1 juga. Kemudian 3 dibagi 2 sama dengan 1, menyisakan 1. Sehingga hasil akhirnya yaitu 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0. Kemudian mengkonversikan desimal 504 ke bilangan oktal. Jadi 504 dibagi dengan 8 sama dengan 63, menyisahkan 0. Kemudian 63 dibagi dengan 8 sama dengan 7, menyisakan 7. Sehingga hasilnya yaitu 770. Kemudian mengonversikan 504 ke bilangan heksadesimal. Jadi 504 dibagi dengan 16 sama dengan 31, tersisa 8. 31 dibagi dengan 16 sama dengan 1, tersisa 15. Sehingga hasil yang diperoleh yaitu 1F8. F ini sama dengan 15 ya kalau untuk heksadesimal. Nomor yang ke-6 yaitu mengonversikan bilangan desimal 505 ke bilangan biner. 505 dibagi dengan 2 sama dengan 252, tersisa 1. 252 bagi 2 sama dengan 126, tersisa 0. 126 bagi 2 sama dengan 63, tersisa juga 0. 63 dibagi dengan 2 sama dengan 31, tersisa 1. 31 dibagi dengan 2 sama dengan 15, tersisa 1. 15 dibagi dengan 2 sama dengan 7, tersisa 1. 7 dibagi 2 sama dengan 3, tersisa 1. 3 bagi 2 sama dengan 1. Sehingga hasil akhirnya diperoleh yaitu satunya 6 kali, nolnya 2, sama satunya 1. Kita mengkonversikan bilangan desimal 505 ke oktal. 505 dibagi dengan 8 sama dengan 63, sisanya 0. Kemudian 63 dibagi dengan 8, 63 dibagi dengan 8 sama dengan 7, sisa 7. Sehingga hasil yang diperoleh yaitu 771. Itu mengonversikan bilangan desimal ke bilangan heksadesimal, yaitu 505 dibagi dengan 16 sama dengan 31. Kemudian 505 dibagi dengan 16 sama dengan 31, menyisahkan 9. Kemudian 31 dibagi dengan 16 sama dengan 1, menyisahkan 15. Sehingga hasil akhirnya yaitu 1, 15, 9. Dalam penulisan heksadesimal yaitu 1F9. Yang nomor 7, mengonversikan bilangan desimal 506 ke biner. 506 dibagi dengan 2 sama dengan 253, tersisa 1. Kemudian 553 dibagi 2 sama dengan 126, tersisa 1. 126 dibagi dengan 2 sama dengan 63, tersisa 0. 63 dibagi dengan 2 sama dengan 31, tersisa 1. 31 dibagi 2 sama dengan 15, tersisa 1. 15 dibagi dengan 2 sama dengan 7, tersisa 1. 7 dibagi 2 sama dengan 3, tersisa 1. Kemudian 3 dibagi 2 sama dengan 1, tersisa 1. Sehingga hasil akan diperoleh yaitu satunya 6 kali, 0, 1, 1. Kemudian bilangan desimal 506 ke oktal. 506 dibagi 8 sama dengan 63, tersisa 2. 63 dibagi dengan 8 sama dengan 7, tersisa 7. Sehingga memperoleh hasil akhir yaitu 772. Kemudian bilangan desimal 506 ke heksadesimal. 506 dibagi dengan 16 sama dengan 31, tersisa 10.
Kemudian 31 dibagi dengan 16 sama dengan 1, tersisa 15. Sehingga diperoleh hasil akhir yaitu 1, 15, 10 atau 1 FA. Nomor 8. Mengoperasikan bilangan desimal 507 ke bilangan biner. 507 dibagi dengan 2 sama dengan 253 tersisa 1. Kemudian 253 dibagi dengan 2 sama dengan 126 tersisa 1. Kemudian 126 dibagi 2 sama dengan 63 menyisahkan 0. Kemudian 63 dibagi dengan 2 sama dengan 31 menyisahkan 1. 31 dibagi dengan 2 sama dengan 15 tersisa 1. Kemudian 15 dibagi dengan 2 tersisa 7. 15 dibagi 2 7 tersisa 0. Kemudian 7 dibagi 2 sama dengan 3 tersisa 1. Kemudian 3 bagi 2 sama dengan 1 tersisa 1. Sehingga hasil akhir yang diperoleh yaitu satunya 6 kali 0 1 1. Kemudian mengoperasikan desimal 507 ke oktal. Jadi 507 dibagi dengan 8 sama dengan 63 tersisa 3. Kemudian 63 dibagi 8 sama dengan 7 tersisa 7. Sehingga hasil akhirnya yaitu 773. Mengoperasikan desimal 507 ke heksadesimal. 507 dibagi dengan 16 sama dengan 31 tersisa 11. Kemudian 31 dibagi 16 sama dengan 1 tersisa 15. Sehingga hasilnya yaitu 1, 15, 11 atau dalam penulisan heksadesimal yaitu 1FB. Nah itu nomor 9. Mengoperasikan bilangan desimal 508 ke biner. Jadi 508 dibagi dengan 2 sama dengan 254 tersisa 0 atau habis. Kemudian 254 dibagi dengan 2 sama dengan 127 tersisa 0. 127 dibagi dengan 2 sama dengan 63 tersisa 1. 63 dibagi dengan 2 sama dengan 31 tersisa 1. 31 dibagi dengan 2 sama dengan 15 tersisa 1. Kemudian 15 dibagi 2 sama dengan 7 tersisa 1. 7 dibagi 2 sama dengan 3 tersisa 1. Kemudian 3 dibagi 2 sama dengan 1 menyisahkan 1. Sehingga hasil akhirnya itu satunya 7 kali 0 0. Yang mengkonversikan desimal 508 ke oktal. Jadi 508 dibagi dengan 8 sama dengan 63. Kemudian 63 dibagi 8 sama dengan 7. Sehingga menghasilkan hasil akhir yaitu 774. Jadi kemudian mengoperasikan bilangan desimal 508 ke oktal. Jadi 508 dibagi dengan 8 sama dengan 63 menyisahkan 4. Kemudian 63 dibagi 8 sama dengan 7 menyisahkan 7. Sehingga hasil akhirnya itu 774. Kemudian mengoperasikan bilangan mengoperasikan desimal 508 ke heksadesimal. Jadi 508 dibagi dengan 16 sama dengan 31 menyisahkan 12. 31 bagi 16 sama dengan 1 menyisahkan 15. Sehingga hasil akhir diperoleh yaitu 1, 15, 12. Atau kalau di heksadesimalkan yaitu 1C. Nah yang ke-10 yaitu mengoperasikan bilangan desimal 509 ke biner. Jadi 509 dibagi dengan 2 sama dengan 254 tersisa 1. Kemudian 254 dibagi dengan 2 sama dengan 127 tersisa 0. Kemudian 127 dibagi dengan 2 sama dengan 63 menyisahkan 1. 63 dibagi dengan 2 sama dengan 31 menyisahkan 1. 31 dibagi dengan 2 sama dengan 15 menyisahkan 1. 15 dibagi dengan 2 sama dengan 7 tersisa 1. 7 dibagi 2 sama dengan 3 menyisahkan 1. 3 dibagi 2 sama dengan 1 menyisahkan 1. Sehingga hasil akhir diperoleh yaitu satunya 7 kali 0 1. Kemudian mengoperasikan desimal 509 ke oktal. Yaitu 509 dibagi dengan 8 sama dengan 63 menyisahkan 1. Kemudian
63 dibagi dengan 8 sama dengan 7 menyisakan 7. Sehingga hasil akhir yang diperoleh yaitu 775. Kemudian desimal 509 ke heksadesimal. Jadi 509 dibagi dengan 16 sama dengan 31, tersisa 13. Kemudian 31 dibagi dengan 16 sama dengan 1 menyisakan 15. Sehingga hasil akhir diperoleh yaitu 1, 15, 13, atau dalam penulisan heksadesimal yaitu 1 FD. Nah, yang terakhir yaitu yang ke-11, mengoperasikan bilangan desimal 510 ke biner. Jadi 510 dibagi dengan 2 sama dengan 255 menyisakan 0. Kemudian 255 dibagi dengan 2 sama dengan 127 menyisakan 1. 127 dibagi dengan 2 sama dengan 63 menyisakan 1. Kemudian 63 dibagi dengan 2 sama dengan 31 menyisakan 1. 31 dibagi dengan 2 menyisakan 15. 31 dibagi 2 sama dengan 15 menyisakan 1. Kemudian 15 dibagi dengan 2 sama dengan 7 menyisakan 1. 7 dibagi 2 sama dengan 3 menyisakan 1. 3 dibagi 2 sama dengan 1 menyisakan 1. Sehingga hasilnya itu satunya 8 kali, nolnya 1. Jadi, mengoperasikan bilangan desimal 510 ke oktal, di mana 510 dibagi dengan 8 sama dengan 63 menyisakan 6. Kemudian 63 dibagi dengan 8 menyisakan 7. 63 dibagi 8 sama dengan 7 menyisakan 7, sehingga hasilnya yaitu 776. Kemudian mengonversikan bilangan desimal 510 ke heksadesimal. Jadi 510 dibagi dengan 16 sama dengan 31 menyisakan 14. Kemudian 31 dibagi dengan 16 31 dibagi 16 sama dengan 1 menyisakan 15. Sehingga hasil akhir diperoleh yaitu 1 1 15 14, atau dalam penulisan heksadesimal yaitu 1 FE. Oke. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.